Gara-gara RKAB 2026 molor, ngaret, telat, harga nikel jadi naik nih ya. Jadi lompat emang sekarang 18 ribuan, 18.300-an. Malah diramal diprediksi bisa sampai 19 ribuan. Ya, jadinya banyak perusahaan tambang nikel atau emiten-emiten saham emiten tambang nikel yang menyesuaikan produksinya gitu ya. Bahkan Inco pun kemarin ada beritanya dia stop produksi gitu. Stop stop operasional tambangnya. Itu sementara tapi ya akibatnya ya pasokan nikelnya tertahan, pasokan nikelnya agak seret kan dan harga nikelnya naik. Terus yang kita tahu sama-sama, saham-saham emiten nikel pada lompat, pada lari, pada naik gitu ya. Yang mau saya bahas adalah hari ini beberapa saham-saham nikel. Dari sisi teknikal kita akan bahas strukturnya, trennya, strukturnya, kemudian respon marketnya gimana dan level-level berapa aja yang bisa dipantau gitu ya. Jadi buat insight buat yang lagi ada barang mungkin atau yang baru pertama atau baru mau beli. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Intraku Sekuritas dan kita bahas IHSG-nya dulu ya. IHSG hari ini masih menguatnya sisa 0,1% tapi ya benar kan. IHSG ya masih hijau 0,13% lah menguatnya. Dan tutup di 8944.81, candlenya body merah, candle kecil dengan body merah dan shadow atas dan bawahnya nggak terlalu gede, shadow bawahnya sih lebih gede dari body ya. Cenderung indecision, kita perlu lihat besok karena ada peluang terkoreksi, entah itu mungkin aksi taking profit itu ya. Apapun itu, kalau ternyata besok apalagi gap down dan lanjut tutup merah, jadi memperbesar peluang dia terkoreksi dan ngetes 8.800 8.700-an lagi gitu ya. Tapi selama turunnya nggak ke bawah 8525 masih tanda kutip aman-aman aja sih IHSG-nya, masih arah ke 9.000 atau bahkan 10.000 itu masih lebih besar. Tetap stay safe aja tapi ya buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, jangan lupa strategi antisipasinya dipakai, diterapkan, stop loss, take profit, trailing stopnya buat yang lagi hold floating profit tuh dipasang tuh ya biar nggak telat jualan. Dan saya mau bahas juga ya saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini nih. Nggak semuanya dibahas, beberapa aja lah ya. Ada 1, 2, 3 saham dulu aja lah yang dibahas. Pertama data, ini saham masuk ke dalam list rekomendasi di bulan lalu seingat saya ya. Desember 2025. Beli di 4220, targetnya sih mencukupkan dulu di target TP1 sekitaran 5000. Hari ini lunas, tutup di 5125 dan bahkan sempat naik sampai ke 5500. Intinya happy cuan buat yang udah jualan dan buat yang masih ada barang pasang trailing stop. Trailing stopnya ya pasang aja di 5000 gitu ya, atau 4990 gitu. Biar nggak telat jualan, pasang trailing stopnya dulu sekarang nggak masalah ya. Happy cuan data. Yang kedua ada Teams, sempat di spill beli di tanggal 5 Januari kemarin waktu harga di 3.200 atau sedikit di bawah itu malah. Dan buat yang udah punya barang, kok udah punya barang sih, buat yang udah jualan, karena kemarin itu juga di spill atau dibahas juga kalau target TP1 di 36 30 3640. Hari ini high-nya 3650, jadi harusnya buat yang pasang take profit di 3640 ya udah kejual. Happy cuan meskipun masih ada peluang ke atas 3730 ya ini. 3740 masih ada peluang ke atas itu meskipun 3750 doang ya naiknya. Tapi tetap masih ada peluang ke sana. Buat yang masih ada barang dan masih mau hold, pasang trailing stopnya paling enggak di 3380 ya. Jangan nggak dipasang tuh biar nggak telat jualan kalau ternyata mau balik kucing ke bawah dulu. Itu ya.
Next ada WIM. WIM tadi di spill waktu market lagi jalan pagi-pagi, waktu live trade pagi ya. Waktu harganya itu masih di sekitar sini ya, masih bentar. Ya masih di bawah 1.700 kali ya, seingat saya. Anggap aja 1.700 lah, sempat naik sampai ke 1.800 1.800 kan? Ya, sempat naik 100 perak. Paling nggak sekarang tutup di 17.85 itu masih ada floating profit lah. Buat yang masih ada barang, pasang trailing stopnya 17.35. Happy cuan WIM-nya, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Mudah-mudahan bisa lanjut ke atas 1930. Sebenarnya HMSP juga tadi sempat kasih cuan, mudah-mudahan udah pada jualan. 8.50 nya sih belum dijemput, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Next, stock ideas kemarin ada 4 saham. Pertama CSIS. CSIS strateginya kemarin ngantri ya di 344 belum dapat barang, tapi buat yang ngantrinya di 364 ya udah dapet. Selama nggak tutup di bawah 308 masih aman lah, disimpan buat yang udah punya barang ya. Yang belum punya ngantri dulu di 344 nggak apa-apa. Terus target TP1 di 424, mudah-mudahan disamperin dulu ya di area belinya 344. Kedua ada INDF, ini dijemput nih 6775 nya. Buat yang udah punya barang aman disimpan selama nggak ke bawah 6550 tutupannya ya. Kalau cuma nyenggol 6,5 bahkan terus tutupan di balik lagi 6550 6600 gitu ya, hold dulu aja nggak masalah ya. Mudah-mudahan membal dalam waktu dekat dan lancar ke 7200-an 7300. Next ada Ratu, ini hampir dapat. Mudah-mudahan besok dikasih. Buat yang minat beli Ratu ngantri 10.000 besok pagi ya, mudah-mudahan dikasih. Stop lossnya kalau tutup di 9300 atau lebih bawah. Target TP1 di sekitar 11.500. Berikutnya SMP, yang ini belum disamperin 57 5580 lah. Misalnya ada yang ngantri di 595 ya tadi udah dapet sih, karena low-nya tadi di 590. Jadi ya saya pribadi pilih 580 paling nggak, supaya nggak terlalu gede stop lossnya, karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 550 dan target TP1 ada di 640 ya. Next kita bahas saham-saham emiten nikel. Saya nggak mau bahas lebih lanjut tentang beritanya, yaitu malah jadi satu sentimen positif ya buat nikel, karena harga nikelnya yang naik. Bahkan saham yang emiten yang sampai stop produksi sementara aja dia masih naik. Ntar kita bahas, kita urut dari NCKL dulu lah. Kita urut dari listnya. NCKL sebenarnya saham yang pernah masuk dalam list rekomendasi udah agak lama dan harusnya ada cuan, udah kasih cuan. Hari ini tutup di atas 13.95 itu bagus. Jadi ada break structure, lanjut uptrend dan mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke 1.500. Udah bikin high baru nih, tadi dibahas ya, ini OTW bikin high baru waktu live pagi. Bikin ada all time high baru dia. Dan ya kalau misalnya udah punya barang atau masih ada barang floating profit, berarti ya harusnya mudah-mudahan nggak lagi nyangkut, pasang trailing stop aja. Trailing stop ya sebawah-bawahnya pasang 13.20 gitulah ya, untuk kasih spare dulu. Kalau misalnya ini terkoreksi dan buat yang baru pengen beli, lebih enak tunggunya itu di area-area gap ini nih. Pertama ya area gap ini di 13.25 itu, makanya kalau misalnya breakdown 13.25 exit dulu gitu ya. Terus di bawahnya lagi 1.200 bulat gitu nggak apa-apa. Kalau membal dari situ beli lagi oke. Lihat dari strukturnya, selama dia enggak ke bawah 11.45 arahnya masih ke atas. Jadi ini masih layak banget dipantau. Dan saya nggak berharap turunnya terlalu banyak. Saya lebih berharap ini bikin pola-pola continuation, koreksi nggak apa-apa, bahkan ke 1.300 bulat pun
nggak apa-apa, terus lanjut bikin pola continuation itu malah lebih bagus ya. Syukur-syukur koreksinya cuman 13.50 gitu ya, ngetes area gap yang atas ini terus membal lagi. Nah itu ketika muncul sinyal beli lagi, sinyal bullish reversal, di situ dibeli lagi ya boleh. Sementara ini nonton aja dulu tuh, masukin list ya. Yang udah punya barang atau masih ada barang floating profit, pasang trailing stopnya gitu ya. Next ada MDKA. MDKA ya adalah nikel-nikelnya ya. MDKA ini kemarinnya kan ada setup nih. Kemarinnya Oktober lalu itu ada setup. Kemarin lunas target TP1 2720. Hari ini disamperin lagi sih, bahkan sempat naik ke atas. Hari kemarin sempat naik ke 2770 tapi tutupannya di 2720 tetap di area target TP1. Lebih tinggi dari penutupan kemarin, jadi tutupannya masih hijau meskipun candlenya merah karena tutup di bawah open hari ini ya candlenya. Dan tetap ada peluang dia lanjut ke atas. Jadi ini yang perlu diwaspadai buat yang masih ada barang dan floating profit ya. Pasang trailing stop di 2670 boleh. Karena ini candlenya bisa dibilang ini sifatnya lebih ke indecision ya. Jadi kalau breakdown 2680, kita coba tunggu di sekitar 25 sekian lah, 2500-an lah ya, 2550, 2500 itu. Kita tunggu di situ ketika membal atau bahkan mungkin ngetes gap 2480 dulu, 2480, 2500. Kalau membal dari area-area 2500-an, 2500-an kecil dibeli. Boleh, kalau enggak ya biarin dulu aja. Atau misal ternyata besok nih langsung nembus ke atas 2770, bisa tuh diikutin, minimal buat fast trade dulu lah ya. Ya kalau misalnya kejauhan nyundul ke atas 2730 mau nitip sendal dulu sebelah kiri boleh lah. Stop lossnya sama, stop lossnya di 2670 gitu ya. Jadi ini ada dua skenario buat yang buat besok pagi bekal fast trade ada. Terus buat yang punya barang, udah punya barang lagi floating profit, pasang trailing stop. Kalau kena trailing stop ya tunggu buy on weakness di sekitar 2,5 gitu ya. Tunggu sinyal bullish reversalnya dulu. Tapi saya nggak berharap turun kalau kondisinya kayak gini sih. Berharap dia nyundul atas aja langsung ya, minimal ya 2740 disamperin dulu besok pagi gitu ya. Ya syukur-syukur, bukan syukur-syukur sih, lebih oke lagi itu ke atas 2770 gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu dan lanjut ke 3100-an ya. Next ada Inco tuh. Inco malah naik tuh. Saya pikir Inco malah anteng atau bahkan turun ya, koreksi. Malah nyamperin target full cycle di 6250, 6275, tutup 6325 malah. Oke lah. Paling nggak bagus, ini emang strukturnya udah nggak downtrend, udah cenderung uptrend, bahkan bikin break structure sejak tanggal 23 Desember kemarin ya. Dari strukturnya selama Inco nggak ke bawah 4960 ini arahnya masih ke atas. Tapi buat yang pengen beli paling enggak coba tungguin di 5650, 5600-an gitulah ya. Dan buat yang punya barang mana nih? Sini mau nggak mau trailing stopnya ya di 5975, 5950 gitulah. Itu sih Inco simple ini malah. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Begitu besok ternyata besok nggak kempes malah lanjut, ini juga bisa buat bekal fast trade sih. Besok pagi nembus ke atas 6400 ikutan dulu boleh lah, stop lossnya di sini aja 6200 ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut dan ke sini, area sini nih. Ini belum dites area-area atasnya dikit berapa sih susahnya ya. 6700, 6800 lah, itulah ya, 6800-an mudah-mudahan bisa disamperin dalam waktu dekat ke depan. Lumayan kan buat fast trade kalau emang minat mau fast trade di saham harga 6.000-an gitu. Selanjutnya ada DKFT. DKFT ternyata bikin all time high ya, dia bikin high baru sekarang. Yang saya nggak expect hari
kemarin sih saya nggak expect kemarin itu dia breakout 900 ya, cukup tutupan di atas 870 atau di atas 880 sih udah seneng tapi tutupan malah kemarin itu di 960 ya. Ya oke lah, area sideways ini di breakout. Cuman jadi gini ya, jadi buat yang belum punya barang mau cari area entry-nya agak kurang enak kalau belinya di harga sekarang. Kalau kita lihat intraday-nya, di intraday-nya sih ini inside bar ya. Jagain sini aja kalau misalnya masih mau hold nih, pasang trailing stop di 950 atau 940 boleh lah. Kalau kena trailing stop, coba incer di sekitar 870 sampai 900. Ketika membal dari area itu dibeli boleh. Ini juga buat yang baru pengen beli di KFT gitu ya. Terus misal ternyata besok itu dia membal nih, rasanya sih kita perlu lihat lah ya. Mudah-mudahan membal. Kalau misalnya naik ke atas 995 kita bisa coba-coba incer di 1015. Nggak banyak tapi ini targetnya buat fast trade ya segitu. Stop lossnya cuman ya pendek juga. Saya lebih pilih ini koreksi dulu ya 900 gitu kayak gitu. Apalagi kalau besok ternyata gap down dan bikin candle merah agak gede, itu hati-hatilah ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Dan next kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham nih yang di request 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ada MPMX. Oke. MPMX tutupan hari ini menarik nih, tutup 990. Ini resisten minor 975 980 di breakout pakai rally base rally. Yang udah punya barang simpen, mudah-mudahan lancar ke ini ya, lancar ke nutup gap sih sampai 1060-an, mudah-mudahan lancar ke sana. Karena ya selama dia nggak turun apalagi tutup di bawah 920 ini arahnya masih ke atas nih, masih ada peluang rebound lagi nutup gap. Dan buat yang belum punya barang ngantri dah. Sini aja 980. Stop lossnya kalau tutup di bawah 970. Jadi ini bisa sebenarnya masuk strategi buat besok nge-swing sih ya. Targetnya ya incer 1010 1020-an gitulah ya. Lumayan tuh rasionya kalau dapat barang di 980 dan membal. Stop lossnya kalau tutupannya di 965 atau lebih bawah. Kalau cuma nyenggol 965 960 terus tutupannya lagi naik, hold aja dulu nggak masalah. Next ada CNMA. Si CNMA ya setup ada ya. Ini kita bahas dari sisi teknikalnya aja ya. Setup ada di sini nih dari April tahun lalu, April 2025 ada setup. Nyampe target TP2, turun lagi nyamperin level entry di sekitar bulan Oktober harga 111 membal. Nah, sekarang uget-uget lagi di sini cenderung sideways lah. Kalau kita persempit lihatnya sebulan terakhir gitu ya, range sideways-nya jadi kisaran dari 114 sampai 131. Jadi kalau dibilang area 119, 117 itu area beli boleh. Kalau misal belum punya barang ya, beli di situ nggak masalah sebenarnya. Ya stop loss kalau ke bawah 114. Apalagi tutupannya di bawah 113. Stop lossnya di bawah 113 aja dah. Kasih toleransi dikit ya, karena lowest close-nya di tahun ini tahun 2025 tuh di 113. Ya, jadi kalau di breakdown nggak enak tuh. Mudah-mudahan enggak, dan mudah-mudahan besok atau dalam waktu dekat ke depan membal nih. Jadi kalau misalnya minat pengen dibeli, stop lossnya di bawah 113 aja. Incer target TP1 aja di 140-an, 144. Mudah-mudahan lancar ke sana. Ini juga area target TP1 tuh ya bersinggungan dengan area yang sebelumnya support kemudian di breakdown jadi resisten ya. Jadi ya area 140-an masih sangat memungkinkan direspon jadi resisten ketika harga nyampe situ lagi. Mudah-mudahan cukup menjawab ya Om. Next ada CIHD. Oke. CIHD hari ini sih naik ya. Tapi kalau kita zoom out dikit, lihat dari April tahun lalu sejak muncul setup tuh ya,
ternyata sideways dan range-nya cenderung menyempit. Jadi ini buat yang masih ada barang, mudah-mudahan floating profit, siapin trailing stopnya aja, pasang di sini nih. Atau stop lossnya geser di 670, kalau ke bawah 675 exit, TP dulu, incer area 5, setidaknya 580 lagi dan atau 5 kok 28 ya, 530, 535 tuh boleh lah ya, 580, 535 tuh boleh diincar jadi area beli. Sebelumnya di area 625, 650 ini kan ada gap nih, mudah-mudahan di sini berhentinya. Saya pribadi sih perlu lihat area 620, 650 ini, 625 ya, sorry, 625, 650 ini bisa jadi area support nggak? Kalau bisa menarik nih, dibeli, bisa incer target 940-an nih, jangan-jangan ya. Ya setidaknya balik lagi ke 800 juga lumayan kan. Itu paling ya. Next ada Cepro. Oke, Cepro. Di Cepro sebenarnya agak apa ya? Agak-agak lah. Karena range-nya lebar aja sih. Jadi ini perlu atur money manajemennya aja kalau misalnya minat beli Cepro, karena dari kondisi sekarang bisa dibilang ya selama dia nggak ke bawah 58 arahnya masih ke atas. Jadi stop lossnya memang agak lebar. Jadi diatur aja money manajemennya. Kalau misalnya pengen beli sebenarnya area ini kurang atas. 70 lah. 70 itu bisa dijadikan area beli. 70, 68 apa 9 nih? 68 bisa dijadiin area beli itu. Tapi tetap stop lossnya di bawah 58. Jadi agak jauh ya. Nah, jadi ini atur size-nya kalau minat pengen beli Cepro, supaya kalau misalnya apes kena stop loss dan hilang duitnya nggak terlalu gede. Dan satu lagi, kalau lagi antengnya agak lama, jadi mesti kuat nahan nafas ini Cepro ya. Mudah-mudahan sih udah nggak pakai sideways yang terlalu lama kayak gini lagi, karena 3 hari berturut-turut ini volumenya lumayan nih ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Intraday-nya ya oke lah, kalau misalnya stop loss di 57 ya, 57 itu kejauhan, stop loss 67 aja. Kalau beli sekarang stop lossnya di 67, berarti kalau kena stop loss incar lagi area beli di bawahnya di 64 gitu kali ya. Semoga menjawab. Next ada Oasa. Oasa sih bagus. Dari apa namanya, tadi sempat intip, ini oke, dan sempat muncul sinyal beli waktu nembus ke atas 340. bener nih, nembus ke atas itu sebenarnya boleh diikutin tadi ya. Buat yang mantau screener, yang jadi nasabah AT dan mantau screener itu dapat harusnya tadi. Buat yang belum dapat, sabar, atau belum punya barang, sabar aja dulu, kita tunggu. Saya sih berharap dia bikin pola continuation sideways bentar gitu ya, sideways dikit gitu. Nah besok, ini hari ini arah ya, asumsinya nggak suspend. Ada kemungkinan besok lompat-lompat mungkin ya, kesempatan buat yang pingin TP-TP gitu ya. Hari ini kan arah nih, jadi kalau besok ada naik-naiknya, mau TP-TP dulu boleh. Sebenarnya di bulan Agustus tahun 2025 kemarin itu ada setup, dan target full cycle-nya di 484 tuh, OTW situ. 500 lah sekalian ya, udah nggak jauh dari 484 juga. Semoga lancar ke sana. Tinggal kalau belum punya barang, berani beli di atas atau enggak gitu sih. Dan atur money management, atur strateginya. Sementara sih sampai sekarang ya, di intraday-nya selama nggak ke bawah 322 ya aman, arahnya masih ke atas. Tinggal lihat besok, kemungkinan besar bikin struktur baru lagi dan ada area atau level krusial yang lebih atas lagi dari 322 sih. Itu ya. Sekarang kita lanjut ke saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok 8 Januari 2025 hari Kamis. Ada 4 saham lagi Bapak Ibu masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Saham pertama ada ASA. Oke, ASA ini menarik, hari ini naik lagi. Kemarin tutup di atas
Ya, di atas ini nih, di atas 12.30. Hari ini outside bar sempat bikin high baru. Dan buat yang minat beli asa belum punya barang, ngantri boleh di 11.75, stop loss di bawah 10.90 ya, karena selama nggak ke bawah 10.90 nih arahnya masih ke atas. Dan targetnya masih incer target full cycle di 13.50 lah. Mudah-mudahan lancar ke sana. 13.45, 13.50 ya. Saham kedua ada BRMS. Buat yang masih penasaran sama BRMS nih, mudah-mudahan disamperin ngantri di berapa tuh angkanya, 11.70 ya, di kotak hijau ini mudah-mudahan disamperin 11.75, 11.70. Yang udah punya barang mah masih mau hold, monggo. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 10.85. Targetnya kita incer target full cycle dari setup yang udah kebentuk, yaitu di 14.30, 14.35 ya, 1.400an lah, mudah-mudahan dijemput dan lancar ke 1.400an. Yang ketiga ada KIN. Menarik karena hari ini naik, tutup di 1070 sih, jadi ada setup di sini ya. Strukturnya masih naik selama dia, sebenarnya strukturnya ya, selama dia nggak turun dan tutup di bawah 950, ini uptrendnya masih belum selesai nih. Struktur eksternal nih ya, struktur eksternal nih. Jadi ya menarik, ini ada peluang lanjut naik, bahkan nembus ke atas 1295 meskipun ke 1300, karena di sini juga ada hidden bullish divergence. Tapi strategi untuk waktu dekat ke depan saya pilih ngantri di 1030, stop loss di bawah 990, kalau tutup di bawah 990 ya. Dan target TP1 di 1120, 1140 gitu ya. Target TP2 di 1200. Mudah-mudahan sih bisa ke 1200 paling enggak. Sebenarnya area belinya dari 1055, 1030 dan 1010. Mau ngantri di 3 level itu boleh, ngantri di salah 2 atau salah 1 level itu nggak masalah, karena stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 990 ya. Dan target TP1 dan 2 nya tetap tuh tadi di 1120 dan TP2 di 1200 ya. Yang keempat ada PGO. PGO juga menarik, hari ini tutup di 1200, jadi ada setup dia membalnya dari area gap yang udah ditandain dari kapan tahu ini ya. Oke, jadi PGO ada setup. Strateginya buat yang minat ngantri dulu coba ya, karena masih ada peluang atau ada kemungkinan dia nge-swing ke bawah dulu nih. Mudah-mudahan nyamperin 1140, ngantri 1140 dulu di level pre-entry. Stop loss kalau tutup di bawah 1080 dan target TP1 ada di 1275, 1300an. Itu ya. Itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing lah ya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.